Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini di mana loh? Ini di mana ya motovlog Sumatera Barat sekarang ini? Ini sekarang dia muter kemana ya, gitu kan ya? Dan udah jarang sekali ya update status. Sekarang tiba-tiba menghilang 1 bulan, update 1 bulan menghilang ya. Ya, sudah mohon maaf dulu ya. Sebagai info, sekarang saya berada di Kiliran Jauh ya, lintas Sumatera. Yakninya perjalanan dari Kota Padang, dari apa lainnya, Pulau Punjung atau Damasraya menuju Kota Padang. Di belakang saya ini adalah ke Provinsi Jambi ya. Memang ini jarak ke Kota Padang ini sekitar 150 kilo lagi. Nah, ini adalah PLN Gardu Induk untuk Kiliran Jauh di Sungai Lanse namanya ya, di Damasraya atau di Kabupaten Sijunjung ya. Wah, sekarang ini kalau kalian bisa tahu ya, ini jaraknya 150 kilo dari Kota Padang, atau dengan perjalanan 4 sampai 3 jam ya. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan kalian, kenapa sih motovlog Sumatera Barat tidak update lagi ya? Mohon maaf sekali ya, karena keterbatasan alat ya. Memori HP saya sudah penuh, nggak bisa di apain lagi, di apa-apain, dioprek-oprek lagi, nggak ada cukup untuk buat edit atau merender ya. Ya, mohon maaf sekali. Dan harus membuang aplikasi, salah satu aplikasi baru bisa dia ngerinder ya. Ya, mudah-mudahan lah seperti yang saya bilang di konten sebelumnya, dapat HP yang baru lah untuk bisa lebih leluasa sedikit, minimal bisa ngerinder editan gitu kan. Dan ini adalah Sungai Lanse ya, di Sijunjung. Memang cukup jauh. Ini udah perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Karena tadi saya di Pulau Punjung nggak sempat ambil view atau footage, karena ya kembali ke bilang saya tadi, percuma juga kalau ambil video tapi nggak diedit, nggak diupload, jadinya kontennya basi ya. Nah, saya ingin mau berbagi informasi aja bagaimana lintas Sumatera pada saat ini, terutama itu lintas Sumatera di Sumatera Barat ya. Kalau di Jambi entahlah ya, kita belum ada lewat ke sana. Ya, kondisi jalan lintas Sumatera atau lintas tengah Padang Jambi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja ya, karena adanya perbaikan jalan atau betonisasi jalan ya. Ada sekitar 5 titik pembetonan. Jadi diterapkannya sistem buka tutup. Ini untung aja sih lalu lintas masih sepi ya. Coba aja sampai rame, itu sampai berjam-jam kita berada di sistem buka tutup ini. Nah, saya akan lihatkan sedikit. Ini depan ini kalau nggak salah tempat jalan yang diperbaiki. Nah, memang kebijakan membuat beton semua jalan ini sangat bermanfaat sekali ya, sangat efektif sekali, karena tidak minimnya biaya perawatan dan jalan ini lebih tahan lama ya. Ya, bisa kalian lihat ini sepi loh. Lintas Sumatera ini sepi karena ya sistem buka tutup tadi. Pas lagi ini ditutup atau dibuka, ini lagi sepi gitu tuh. Nah, jalannya bisa kita gaspol di sini. Nah, karena jalan di sini nih yang lewat itu tonase ya, banyakkan truk-truk besar, kontainer ataupun alat-alat berat yang lewat. Jadi kalau untuk aspal sendiri bisa lihat sendiri,
baru 6 bulan dibuat dan dibersihkan udah bolong-bolong lagi ya. Nah itu menjadikan tidak efektifnya sistem aspal ya. Makanya sekarang akan dibuat di beton semua. Ya kenapa nggak di jalan tol aja bang ya? Ya jalan tol jangan dibilang ya, kalau di Sumatera Barat sangat susah sekali untuk direalisasi karena tanah di Sumatera Barat itu nggak dijual ya. Nah bisa kalian lihat sendiri nih, jalannya dibilang berlobang sih enggak gitu, tapi kalau ibarat muka itu berjerawat atau soplak sedikit ya. Beda kalau berlobang kita harus ngerem berhenti ya. Tapi ini hati-hati, kadang-kadang kalau salah-salah perhitungan kita nyeblos aja tuh ke dalam lubang yang besar. Tiba-tiba ada lubang gitu kayak gini kan. Nah kayak gini, lubang-lubang kayak gini, atau tambalan-tambalan yang tidak rata, atau permukaan aspal yang tidak rata seperti ini. Nah biasanya saya akalin lewat sini nih, sebelah-sebelahan. Karena kalau sebelah ini sudah pasti jelek, karena mobil yang masuk ke Kota Padang itu membawa muatan. Kalau yang sebelah kanan ini lagi kosong, makanya jalannya lebih lumayan bersih ya. Nah ini Kabupaten Sijunjung ya. Kabupaten ini sangat jauh, mungkin 1 jam perjalanan kita masih di Sijunjung terus nih. Dan saya ingin memperlihatkan kalian yang mana sih dibetonisasi ini. Jadi kalau kalian ada niat ke Sumatera Barat, terutama itu dari kota ke Kota Padang, dari Jambi ya, masuk lintas tengah, harap sediakan makanan atau sediakan ya perlengkapan bayi atau lansia, karena bisa jadi akan terjadinya kemacetan. Udah mobil besar, takut pula lubang ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, seperti yang di tahun beberapa bulan belakangan ada kalian mendengar berita di Jambi kalau nggak salah, macetnya sampai 24 jam dan menyebabkan banyak yang meninggal ya, karena kelaparan, karena dehidrasi. Ya karenanya di sini sih nggak sampai gitu amat ya, antriannya tak terlalu panjang, tetapi itu lumayan menguras waktu untuk sampai. Biasanya dari Pulau Punjung ke Kota Padang tuh 4 jam sampai 5 jam. Sekarang bisa jadi 6 sampai 8 jam. Jadi hati-hati aja gitu. Nah, makanya saya ini pakai motor, bisa lebih menghemat, lebih cepat sampainya ya. A few moments later. Nah, ini dia nih. Seperti yang saya bilang tadi, sistem buka tutup yang ada di jalan lintas Sumatera. Nah, ini seperti ini. Ini sistem buka tutupnya. Nah, seperti ini nih. Dari antara jadi beton ke jadi aspal ya ini. Ini tepatnya ini di Lubuk Gadang. Ini adalah yang paling panjangnya ya untuk betonisasi dari 5 titik yang ada di jalan lintas Sumatera Barat, lintas Sumatera ya. Nah ini memang udah sebelah, udah selesai, tinggal sebelah lagi. Kalau nggak salah ini sudah sampai 4 bulan atau 5 bulan belakangan dibuat. Nah ini akan membuat jalan lebih pelan seperti ini dan agak menghabiskan waktu, apalagi dengan ya pengerjaan yang ini belum ada dikerjain loh. Ini mungkin pengerjaan selanjutnya masih drainase kayaknya, ini belum betonisasi. Mungkin ada sekitar 1 tahunan lagi lah seperti ini terus sampai lebaran besok ya. Nah yang mau nggak sabar lewat samping seperti itu. Nah ini akan lama ya
Nah, lewatlah samping kayak gitu kan. Nah, berkabut juga. Jadi satu-satu jalan, karena jalan yang aktif itu cuma satu buah ini. Dan jalannya sekarang lihatlah kerikil rusak. Ya daripada jalannya rusak, mending lah kan di beton dan berkabut seperti ini. Waduh. Nah, ini ada sekitar 5 titik nih. Seperti ini semua. Harus saling antrian. Tapi tergantung lalu lintasnya padat apa enggak gitu. Kalau lagi padat, ini bisa lama gitu nungguannya. Ini untuk saya lagi hari kerja ya. Dan itu pun tidak weekend besoknya. Sekarang ini hari Rabu. Nah, jadi begitulah update atau perkembangan dari jalan lintas Sumatera sedang tidak baik-baik saja. Dan apabila kalian ingin ke Padang, kalau ada pun jalan yang lain, kalian bisa melewati jalur ke Pekanbaru ya. Dan Pekanbaru pun seperti ini juga kalau nggak salah, ada juga perbaikan jalan di Pangkalan namanya. Lagi rusak juga. Ya namanya daerah baru membangun seperti ini ya terima aja lah. Mungkin saya persiapkan saja kepergiannya lebih cepat atau diperhitungkan lagi masak-masak untuk melewati jalur Sumatera, lintas Sumatera. Semoga ini lebih cepat pengerjaannya dan ini akan lebih menggenjot ya perekonomian daerah. Oke lah, sampai di sini dulu motovlog Sumatera Barat dari jalan lintas Sumatera, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Motovlog pamit. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat lagi ya membuat konten-konten yang bermanfaat hendaknya, dan lebih semangat lagi ya upload ya, yang udah jarang upload ini ya. Saya mohon maaf, doain aja gadget dapat yang baru ya, yang agak tinggi RAM-nya dikit, biar kita nggak susah ngerinder dari editan. Sampai jumpa dari kawasan lintas Sumatera. See you.